dia, ku puji. Shalom. HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada kita semua yang hadir di gereja ataupun yang mengikuti ibadah secara live streaming, selamat datang dan selamat beribadah. Kita naikkan pujian kepada Bapa, pada Allah dengan buku nyanyian nomor 11 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 684. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Amsal 23 ayat yang ke-12. Beginilah hukum Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan kuatkanlah kami untuk dapat melakukan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 180 ayat 1 dan 3. 3, 2 ya.
kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 277 ayat 1 dan 6. 3, 2 ya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita sebagai epistel pada minggu ini, yaitu yang tertulis di Imamat 19 dari ayat 9 sampai dengan 18. Kita membacanya secara responsoria. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sambit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan,
Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepadamu karena dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 714 ayat 1 dan 2. 3, 2, ya. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Gereja. Warta Jemaat Minggu tanggal 9 November 2025. Satu, nama minggu, minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik, memelihara diri dalam kasih Tuhan. 2, Koinonia 2.1, penutupan sermon Parhalado pada hari Selasa 11 Februari 2000.
Pada hari Selasa 11 November 2025, penutupan sermon Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. Dimohon semua Parhalado untuk hadir. Diundang MPA Pos Parmingguan KBP. 3. Marturia. 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini, Minggu 9 November 2025, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan November 2025. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5. Pemberitahuan. 5.1 Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 9 November 2025, keluarga Paul Perdamaian Octavianus Simanjuntak Inang Perigia Aborus Marpaung yang beralamat di Komplek Loi Gajah Permai, Jalan Teratai nomor 9, Masuk Wek 8, tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah karena sudah pindah ke Gereja Jakarta Praise Community Church. 5.2 Penutupan Sermon Week dan kategorial. Pada hari Rabu 12 November 2025, ibadah penutupan Sermon Week dan kategorial bertempat di gereja. Masuk pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kur. 5.3 Libur Pelajar CD. Terhitung mulai hari Sabtu 15 November 2025, pelajar CD atau Parguru Malua libur dan masuk kembali pada bulan Januari 2026. 5.4 Natal Full Timer dan PPD HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Pelayan Full Timer dan PPD HKBP Distrik 18 Jabarteng Die mengadakan ibadah dan perayaan Natal pada tanggal 1 Desember 2025, tempat HKBP Resort Jawa Tengah. 5.5 Panitia Natal. Sehubungan dengan kegiatan Natal yang sudah dekat, untuk membantu pembiayaan Natal, maka panitia mendistribusikan proposal take and list ke seluruh WEK. Diharapkan seluruh jemaat berkenan menyumbang dengan penuh kasih. Biaya yang dibutuhkan panitia 125 juta rupiah. 5.6 Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabarteng Die akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa 17 sampai 18 November 2025. Inganan atau tempat Prime Plaza Hotel, Jalan Kota Bukit Indah Raya Blok L, Cinangka, Purwakarta. Materi Sinode pemaparan orientasi pelayanan tahun 2026, laporan pelayanan 2025, pembahasan rencana program 2026, pembahasan rencana anggaran 2026, pemilihan pengganti antar waktu MPSD unsur pendeta dan warna sari. Yang mengikuti dari gereja kita: 1. Pendeta Samuel Marluga Sematuang MTH sebagai pendeta Resort, Situa Janes Hutua Uftagaos sebagai utusan Situa, Delima Burtapu Bolon sebagai utusan jemaat, Situa Ramli Franky Sirait sebagai utusan Sinode Godang. 5.7 Pensiun atau Purnabakti Sintua. Pada tanggal 25 November 2025, Sintua JJE Panjaitan Inang Ece Boru Siregar akan memasuki purna bakti atau pensiun. Gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Acara perpisahan dengan Parhalado pada hari Selasa 11 November 2025 setelah sermon Parhalado. Pengumpulan tali kasih dilaksanakan pada hari Minggu 23 November 2025 dalam ibadah pagi, siang, dan sore. Amplop disediakan Huria. Ibadah pelepasan purna bakti sekaligus penyerahan cenderamata pada hari Minggu 30 November 2025 dalam ibadah siang pukul 10.00 WIB.
Dilanjutkan dengan acara Ramatama setelah ibadah siang yang diikuti semua parhalado, perwakilan jemaat setiap WEK sebanyak 3 KK, semua rosa permingguan, pos permingguan HKBP, pengurus setiap seksi atau kategorial bertempat di gedung IL No Mention. 5.8 pemesanan buku dan kalender 2026. Gereja kita akan memesan buku Ipola, Jamita, Pajonok, Mendekat, RPP, kalender, dan almanak tahun 2026. Kalender 2026 akan dibagikan gratis kepada seluruh jemaat. Bagi jemaat yang ingin memesan Pajonok atau Mendekat, almanak, buku ND, buku nyanyian, dan lain-lain, supaya memesan ke situa WEK-nya masing-masing, dengan mengganti biaya cetak dan ongkos kirim. Pemesanan buku paling lambat hari Sabtu 22 November 2025. 5.9 Basar Remaja. Pada hari Minggu 9 November 2025, Seksi Remaja mengadakan basar untuk mendukung kegiatan Natal Remaja. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan berkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 750 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. 3, 2 ya. Di hatiku, ya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini yang tertulis dalam kitab Yudas atau surat Yudas 17 sampai 23 atau pasal 1 ayat 17 sampai 23. Saya akan membaca. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicamarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam minggu-minggu ini kita sudah disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui epistel tadi dalam khotbah-khotbah di masing-masing week. Kita oleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang mengundang dan menitik beratkan etika kehidupan orang Kristen. Etika dan tanggung jawab orang Kristen di dalam kehidupannya. Hal-hal yang harus dilakukan sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Antara lain saling mengasihi, membantu orang yang miskin, membantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dalam khotbah kita pada minggu ini, kita juga sedang dipersiapkan sebagai orang percaya bukan dari soal etika, tetapi dari soal fundamental sebagai iman. Hal yang fundamental di tengah-tengah kehidupan orang yang beriman masa kini. Penulis surat Yudas, dia menekankan kepada orang-orang yang percaya melalui teks ini. Dia katakan, saudara-saudara yang kekasih. Dia melihat ada sebuah perkumpulan orang-orang yang percaya. Dia menuliskan kepada perkumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita katakan dalam tradisi gereja iglesia, persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari sebuah kegelapan menuju terang Tuhan. Dia menasehatkan, dia membimbing rohaninya, dia menguatkan rohani orang-orang yang percaya bahwa memang dari sejarah gereja pertama, gereja mula-mula, sampai gereja nantinya di masa depan, setelah masa ini, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan selalu ada oknum-oknum yang mau memecah belah.
Ada oknum-oknum yang mau meretakkan hubungan orang percaya. Sehingga dikatakan hati-hatilah dengan pengajar-pengajar sesat. Ternyata tanggung jawab orang percaya dalam komunitas dan pribadi sebagai orang yang mempercayai Allah. Sebagai orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah yang Tritunggal, Bapak Ibu Saudara. Ada penekanan pertama, hati-hatilah di dalam kehidupanmu. Dalam ayat 17, khususnya ayat 17 sampai ayat 23, ini adalah seruan untuk menahan diri, bertahan, mempunyai sifat atau karakter menahan diri dari segala perkara yang akan menjerumuskan imannya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu. Apa yang dikatakan? Nah, ternyata mengingat itu penting, Amanginang. Mengingat itu penting. Jangan lupa dan jangan pura-pura lupa. Sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita dapatkan dalam hidup ini harus selalu diingat. Jangan lupa dan jangan pura-pura lupa tentang satu dan berbagai hal. Ternyata Judas mau menelisik sedikit pikiran orang-orang percaya. Jangan pernah lupa. Harus ingat. Apapun itu yang harus diingat dalam teks ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa yang harus diingat adalah orang percaya dipanggil berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Rasul. Kenapa ajaran Rasul? Bukankah ajaran Tuhan? Ya, ajaran Tuhan. Tetapi setiap Rasul, setiap orang yang sudah dipabakit atau diurapi oleh Tuhan untuk menjadi Rasul, untuk menyampaikan kabar sukacita, evangelium dalam kehidupan kita, Amanginang, dikatakan mereka dengan otoritas Allah itu sendiri menyuarakan atau membuat suara kenabian untuk lebih mengingatkan kepada orang-orang yang percaya tentang firman itu sendiri. Berarti kalau kita mendengarkan firman Tuhan, seseorang yang menyampaikan berita atau firman Tuhan, dia telah menerima otoritas dari firman itu sendiri atau Allah, sang firman yang hidup itu, untuk diberikan otoritas kepada murid-muridnya atau kepada rasulnya untuk menyampaikan Injil kebenaran. Maka jangan lupa, harus diingat. Karena ketika kita mengingat ajaran yang sudah disampaikan oleh para rasul, para hamba-hamba Tuhan, itu juga akan menjadi sebuah penguatan pondasi iman orang percaya agar dia terlindung dari bahaya guru-guru palsu atau saksi-saksi palsu atau nabi-nabi palsu. Berarti kita harus ingat apa itu firman Tuhan, bukan firman manusia. Otoritasnya ada di dalam firman Tuhan. Kebenarannya adalah firman Tuhan itu sendiri. Maka yang kita lakukan adalah firman Tuhan itu sendiri. Itu. Jadi Amanginang, sampai hari penghakiman pun nantinya pengajar-pengajar sesat untuk menyesatkan orang percaya pasti datang. Ciri-ciri orang
atau ciri-ciri pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Kita akan lihat nanti di teks berikutnya. Saudara-saudara, selanjutnya dia berkata tentang imannya bahwa setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan itu ada titik kesadaran. Ada titik kesadaran dalam hidupnya. Dia sadar mana firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan, mana keinginan Tuhan, mana yang tidak keinginan Tuhan, mana keinginan manusia, mana keinginan Allah di dalam hal yang didengarkan. Nah, ketika kita sudah mendengarkan dan dibentengi oleh kebenaran firman Tuhan, kita mempunyai nilai itu atau titik kesadaran sehingga kita boleh menerjemahkan. Sehingga kita boleh menerjemahkan apa itu sebuah kebenaran dan apa itu ketidakbenaran. Mulu sadar kita di hatani debata, pasti amanginang kita akan lebih telisik dalam hidup ini. Protek tentang apa yang kita dengarkan, karena pastinya ada yang mencoba menghancurkan komunitas orang percaya melalui sebuah iman yang palsu, iman yang pura-pura. Nah, dalam ayat 18 dikatakan, jagalah, bertahanlah, tahankan dirimu, bentengi hidupmu dengan keinginan-keinginan fasik. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang melawan roh dunia. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang melawan roh dunia, bukan mengikuti apa kata roh dunia. Sehingga Tuhan pernah berkata, ujilah setiap roh yang ada bagimu. Apakah itu roh Allah atau roh dunia? Ketika keinginan kita di sekitar kefasikan kehidupan dan juga ketika kehidupan seseorang lebih mengutamakan roh-roh dunia, maka yang dominan dalam hidupnya bukanlah Allah, bukanlah roh Tuhan, tetapi roh dunia. Sehingga dikatakan, mari ayo uji setiap roh yang ada bagimu. Nah, benteng kehidupan kita amang inang sebagai orang percaya melawan apa itu keinginan dari roh dunia ini. Roh dunia pastinya tidak menginginkan kita menyempurnakan iman kita. Roh dunia tidak menginginkan setiap orang percaya semakin dimurnikan imannya. Tetapi kalau bisa roh dunia menginginkan orang-orang yang sudah percaya harus semakin dibabat, harus semakin dihabisi, harus semakin diporak-porandakan, harus semakin dipecah belah. Jadi sebagai orang percaya jangan gampang terkontaminasi dengan sebuah perkataan. Jangan gampang terkontaminasi dalam hidup dengan sebuah keadaan. Jangan gampang terkontaminasi dengan kehidupan, dengan sebuah hal yang kita lihat. Karena kebenarannya belum tentu dari roh kebenaran Allah atau roh dunia. Maka tugas kita adalah membentengi hidup. Sama seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ngapain kita selalu ke gereja? Ngapain kita harus selalu berdoa? Ini dari bahan PHD. Ngapain kita? Padahal kita berdoa untuk kesembuhan, untuk ini Tuhan tidak menyembuhkan. Tetapi kenapa kita harus selalu berbakti, beribadah kepada Tuhan? Saya katakan, kamu ke gereja bukan tentang kesembuhan. Kamu ke gereja bukan tentang kehidupan dari kematian. Atau menghidupkan orang yang mati, bukan. Tetapi kita ke gereja untuk semakin memperkuat, memperkokoh pondasi iman kita untuk melihat dan boleh melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah seturut dan kehendak Tuhan. Jika lain dari itu, maka kita akan melihat segala ibadah kita adalah ibadah yang sia-sia.
maka tetaplah orang yang mempersiapkan diri ketika ada gempuran dari rasul-rasul yang palsu. Kenali nabi-nabi palsu. Kenali guru-guru palsu. Kenali orang-orang yang mempunyai iman palsu dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita melihat dari Yudas 1 ayat 19 atau Yudas 19, bagaimana kita melihat itu? Bahwa yang pertama dalam pengenalan untuk guru palsu adalah kenali dulu bahayanya, apa yang disebabkan oleh guru-guru palsu itu. Tanpa kita mengenali bahaya, maka kita tidak akan boleh mengidentifikasi seperti apa guru-guru palsu itu. Ketika kita tidak boleh melihat dampak dari guru-guru palsu, maka kita tidak bisa mengidentifikasi ciri-ciri guru-guru palsu. Sarupa do akka intelati akka tatara polisi iko jolo di boto do dampak na nyon ujung na dilului ciri-ciri na nyon takut ba ina. Pamasok matu menjarai dang boy be mangalo ngaku rak be nga asa dawi takut mah hola tinggal paimahon 3 tahun nama. Nah, demikian juga kita saudara-saudara harus tahu bahayanya apa. Bahaya dari setiap ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Sesuatu yang kita lihat yang tidak mengorientasikan kebenaran firman Tuhan tentang sebuah ajaran, tentang sebuah nilai khotbah, oriented, Allah menjadi orientasi dari setiap khotbah dan dalam setiap pembicaraan. Maka ketika dunia menjadi inti dari segala pembicaraan, maka jangan pernah percaya kepada roh dunia. Ketika dunia menjadi inti dari setiap pemberitaan, tetapi yang harus diberitakan adalah firman itu sendiri, karena dialah evangelium, karena dialah Injil keselamatan. Ikut Yesus dohot nasa ulau ni Yesus. Harus, maka bukan tentang dunianya. Sehingga kita perlu saudara-saudara mengantisipasi hal-hal di dalam kehidupan ini. Ada dikatakan bagaimana kita melihat guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Di ayat 19 ada seorang teolog mencoba mengidentifikasi seperti ini dalam hal konkret masa kini, gereja masa kini. Dikatakan mereka memecah gereja, memecah belah gereja. Artinya saya teringat dengan sebuah PSBB dulu ya, pelajaran kita PSBB, divide et impera. Pecah belah dulu baru kuasai, ya. Di gereja piadong disongoninna. Ciri-ciri akan nabi-nabi palsu, mololo mamocah-mocah gereja, memecah belah, membuat kelompok-kelompok dalam sebuah gereja, dan memelihara kelompok-kelompok dalam gereja. Menurut firman Tuhan itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi molo-olo do pihamu berkelompok-kelompok di sada gereja, aka ajaran sesat doi. Karena kita berkata satu tubuh. Gereja kan satu tubuh. Ya. Satu kepala. Itu gereja. Itu gereja manginang. Satu tubuh, satu kepala. Yesus Kristus ido raja. Raja gereja ise Yesus. Jadi enggak usah dan adong gunana berkelompok-kelompok di gereja. Di pungu-pungu ape, dan adong gunani berkelompok-kelompok. Deborah berkelompok-kelompok, contoh. Gloria berkelompok-kelompok.
Gracia berkelompok-kelompok. Gak ada, itu pengajar sesat semua. Siapa yang mencoba berkelompok-kelompok dalam sebuah kelompok, ingat saya pastikan itu pengajar sesat. Unang uli hamu songoni. Gereja kita adalah gereja Tuhan, bukan gereja manusia. Di SP berkelompok-kelompok. Iya. Punguan nama berkelompok, anggo punguan nama. Mau lo berkelompok-kelompok kaki. Anggo punguan nama jarang doi. Ala jarang do masih hata-hata nama. Jarang do etong. Babaling dang lo rohana dang ro. Badang lo rohana ya jak berbeda. Holani do mulu akabawa ate. Dang lo rohana dang ro. Mulu akka dongan babodo songoni gawi mar kelompok-kelompok. Adong go di Deborah kelompok-kelompok. Daong, adong di Gracia. Daong, adong di Gloria. Daong, adong di SP. Semoga madang roktong ate. Kalaupun ada bibit-bibitnya, bertobatlah. Itu ajaran sesat. Di Huria Pesongonido, ketika kita merasa paling dalam gereja, itu ajaran sesat. Dang boy songoni, kita satu di tengah-tengah gereja. Siapapun kita. Padita bilang boy mak kelompok di sada gereja. Apalagi si tua, dang boy mak kelompok-kelompok. Ikut sada do. Mulu mak kelompok-kelompok si tua bapi ngajar si sama musuri. Basi tua be, mulu padita be, masuk tu sada kelompok, bapak dita bapi ngajar si satu dong. Dangin. Apakah dia karwas ni Huria pe mulu mencoba mengelompok. Tangan guna nih. Ahu nata gulut di Hurion. Ada yang kita rebut di gereja? Gak ada, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Sehingga kita harus bersatu padu dalam konteks kebersamaan kita berdoa kepada Tuhan. Dah unang adong mencoba berkelompok-kelompok bertobat dah. Mula adong akan mencoba berkelompok-kelompok. Ilok ko pengajar sesat di nina. Dah amat dokoni. Tong do akka partiolok mat dokoni. Alay tong do huha porsiay noni. Gabi hudok ke Tuhamu. Na badua hon, dia mula dong coba iberek kamu na mencoba songon nama raha gereja, neng mau coba itu roko pengajar sesat doh turun namu dah, dangolo hami pocaut di gerejain namu, rapak bertangi yang dohami gerejain. Jedang boy mendominasi di sada gereja. Na badua hon, iroko songono mencerminkan dunia dan beroperasi tanpa Roh Kudus. Melakukan sesuatu tanpa Roh Kudus. Holan nelomona artinya dang tot di ibe, bukan roh lagi yang diutamakan, bukan kuasa Tuhan lagi yang diutamakan, tetapi pikiran manusia. Ketika kita mengutamakan pikiran manusia, kita akan berkelut dalam kehidupan ini. Semua tidak akan terjangkau dalam kehidupan ini. Sebagai hamba Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan yang memberi dengan sukacita di Pesta Gotilon. Warta hari ini 161 juta hasil Pesta Gotilon kita yang dari iman percaya kita. Saya selalu katakan di gereja itu iman, bukan persoalan kali-kali tambah-tambah. Persoalannya mau berbagi-bagi, itu aja. Nah, iman percaya kita menyatakan Tuhan itu sanggup dalam segala hal. Sehingga Tuhan dengan kuasanya memberikan anugerah kepada jemaat Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di pasu-pasu Jehovah mahamu disediakan Nabi Nahim Munai tuibana. Tuhan melipat gandakan 10 kali lipat sampai 100 kali lipat berkat buat saudara-saudara yang telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Angka yang terbaik bukan, segala yang kalian berikan kepada Tuhan itulah yang terbaik. Sarupa dusudi angka-angkai, tetapi itulah hati kita, itulah iman kita yang memberikan kepada Tuhan. Tuhan menyempurnakannya, Tuhan memberkati 100 kali lipat dari apa yang saudara berikan kepada Tuhan. Dan ingatlah segala anugerah yang kita terima itu adalah milik kepunyaan Allah. Mulai hati mak, dan pola mangak kita tikimar Pesta Gotilon molo pe adong marungu-tungu biasa di. Kenapa enggak makanin na? Molo mangak pehita tong dorong marungu-tungu tadi. Jadi hudokon
Mau lo di HKBP nama rungut-runguti udahlah. Yang penting jalan semua. Sudah napi na godang-godang ni ungut-ungut do HKBP lagi. Semua marungut-ungut. Setiap ada kegiatan pasti marungut-ungut di HKBP kan? Tapi yang pasti Tuhan tidak biarkan hanya tinggal marungut-ungut. Semua boleh berjalan dengan baik. Iko na dong datang ungut-unguti hurua menyemangati. Nah, yang terakhir amang inang ngabuy perpudi nggak melilikku. Yang terakhir saudara-saudara dalam teks kita dikatakan, jika kamu sudah bisa mengendalikan dirimu, mengendalikan imanmu dalam hal melihat apa yang sesuai dengan firman Tuhan dan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan seperti ini. Misi penyelamatan yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Misi penyelamatan itulah inti segala sesuatu yang ada dalam iman kita. Kita diselamatkan, kita bersukacita, diselamatkan oleh kasih setia, diselamatkan oleh kasih karunia, diselamatkan oleh karena holong ni roha, alani ido hita, tarjuma, tusada perpunguan ni halak Kristen, nabadia, di bagasa partikianon. Karena itu amanginang sesuai dengan topik minggu kita. Pada hari ini dikatakan, memelihara diri dalam kasih Tuhan. Peliharalah dirimu, peliharalah imanmu, pertanggungjawabkanlah dan juga perkuatlah pondasi imanmu menantang segala kejahatan-kejahatan, melawan segala kejahatan-kejahatan yang merongrong iman kita. Ingat, dunia tidak mau kita baik-baik saja. Dunia tidak mau kita semakin kuat dalam iman. Tetapi Tuhan mau melalui kasih setianya, anugerahnya dan pengajarannya melalui hamba-hambanya. Pondasi iman kita semakin kokoh. Apapun yang menggerogoti kehidupan iman kita, kita boleh lawan di dalam nama Tuhan. Maka peliharalah hidupmu di dalam kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk membentengi kehidupan kami dari pengajar-pengajar sesat, dari nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Biarlah ajaran kemurnian yang menjadi kehidupan kami. Jangan biarkan kami mau dipecah belah. Jangan biarkan kami mau terpecah belah dan memecah belah gereja Tuhan dan persekutuan orang percaya Tuhan. Tetapi biarkan kami memondasi iman kami pribadi-pribadi menjadi kekuatan juga di tengah-tengah kebersamaan kami. Engkau berkati gereja Tuhan Cimahi Jalan Lurah, biarlah semakin bertumbuh dan kokoh di dalam imannya. Kau berkati seluruh penatua gerejamu, kau berkati seluruh jemaat, kau berkati dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Anugerah Tuhan melalui kuasa Tuhan, kami juga memohon kesembuhan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang sakit. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, tolong Engkau sembuhkan segala jemaat Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang sedang menderita penyakit atau rasa sakit hari ini. Ketika ada jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan, biarlah Engkau menguatkan mereka. Ketika ada jemaat Tuhan yang sedang bersedih, Engkau menghibur. Engkau menghapuskan setiap air mata dan setiap jemaat Tuhan yang menangis karena kesedihan. Tuhan, tolong ubah kesedihan menjadi kekuatan bagi kami di dalam iman percaya kami. Kau bantu panitia Natal Tuhan untuk melaksanakan, untuk mensukseskan Natal kami pada tahun ini. Kami butuh uang Tuhan, kami butuh banyak, tapi kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan di dunia ini banyak dan seluruh yang ada bagi kami adalah harta kepunyaan Tuhan. Ajari kami dalam kasih melihat segala sesuatunya
adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima, sempurnakan doa hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan dengan dari iman percaya kita dan juga persembahan bulanan, amplop persembahan bulanan di dalam buah iman kita. Kita bernyanyi. Yesus Tuhanku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.